Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 22 Juli 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dilaporkan memasuki fase yang semakin menentukan. Sejumlah laporan media internasional serta pernyataan para analis keamanan menunjukkan bahwa ruang kompromi di antara pihak-pihak yang bertikai semakin menyempit. Di tengah meningkatnya tekanan militer dan diplomatik, berbagai perkembangan terbaru mengindikasikan bahwa Washington dan Tel Aviv kini tengah mempertimbangkan dua skenario utama: membuka jalan menuju gencatan senjata atau justru meningkatkan operasi militer secara signifikan. Di sisi lain, beredar pula laporan mengenai upaya diplomasi rahasia yang diduga dilakukan Iran, sementara Gedung Putih mulai menampilkan sinyal-sinyal yang dinilai sebagai persiapan membangun dukungan publik terhadap kemungkinan penyelesaian damai. Amerika Serikat dan Israel disebut hanya memiliki dua pilihan strategis. Menurut laporan eksklusif jurnalis Barak Ravid dan Axios yang diterbitkan pada Senin 21 Juli 2026, para pejabat tinggi Amerika Serikat dan Israel menilai bahwa situasi konflik dengan Iran kini hanya menyisakan dua pilihan realistis. Pilihan pertama adalah mendorong gencatan senjata sementara selama 10 hari sebagai langkah awal untuk menghentikan eskalasi dan membuka ruang bagi perundingan diplomatik yang lebih luas. Sementara itu, pilihan kedua adalah melancarkan operasi militer gabungan berskala besar antara Amerika Serikat dan Israel terhadap sasaran-sasaran strategis di wilayah Iran. Menurut laporan tersebut, para pembuat kebijakan di Washington dan Tel Aviv menilai bahwa opsi jalan tengah semakin sulit diwujudkan, mengingat meningkatnya ketegangan serta semakin kompleksnya persoalan keamanan di kawasan Timur Tengah. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump diperkirakan akan mengambil keputusan akhir mengenai arah kebijakan Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang. Keputusan tersebut dinilai akan menjadi penentu apakah konflik bergerak menuju deeskalasi atau justru memasuki fase konfrontasi yang lebih luas. Iran dikabarkan mengirim utusan rahasia ke Pakistan. Pada hari yang sama 21 Juli 2026, jurnalis geopolitik PP Escobar mengungkap informasi yang hingga kini belum memperoleh konfirmasi resmi dari pemerintah Iran maupun Pakistan. Mengutip sumber yang disebut dekat dengan perkembangan diplomatik kawasan, Escobar menyatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran diduga telah mengirim seorang utusan khusus secara diam-diam ke Pakistan. Misi tersebut dikabarkan membawa proposal penghentian sementara konflik sebagai upaya membuka kembali jalur diplomasi. Menurut laporan tersebut, usulan Iran mencakup dua tahap, yaitu pemberlakuan gencatan senjata selama 10 hari sebagai langkah awal, memanfaatkan periode tersebut untuk menundingkan gencatan senjata yang lebih panjang, yakni antara 60 hingga 90 hari. Apabila informasi tersebut benar, langkah itu dapat diartikan sebagai indikasi bahwa Teheran mulai mencari ruang negosiasi guna mengurangi eskalasi militer yang dalam beberapa pekan terakhir terus meningkat. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran, Pakistan, maupun Amerika Serikat yang mengonfirmasi kebenaran laporan tersebut. Gedung Putih kembali publikasikan survei dukungan perdamaian. Masih pada 21 Juli 2026, Gedung Putih kembali menampilkan hasil survei yang sebelumnya dilakukan pada akhir Juni melalui situs resminya. Survei tersebut dipublikasikan dengan judul "Perjanjian Perdamaian dengan Iran mendapat dukungan yang sangat besar". Publikasi ulang hasil survei tersebut menarik perhatian sejumlah pengamat politik Amerika. Menurut mereka, langkah Gedung Putih dapat dipandang sebagai bagian dari upaya membangun opini publik apabila pemerintah Presiden Trump nantinya memilih jalur diplomasi dibandingkan peningkatan operasi militer. Bagi sebagian analis, penyebar luasan hasil survei semacam ini juga dapat menjadi sinyal bahwa Washington tengah mempersiapkan landasan politik domestik untuk mendukung kemungkinan tercapainya proses deeskalasi dengan Iran. Trump dan Perdana Menteri Inggris bahas operasi pembersihan ranjau laut. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Presiden Trump juga dilaporkan melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Inggris yang baru menjabat. Salah satu agenda utama dalam pembicaraan tersebut adalah mengenai operasi pembersihan ranjau laut di jalur pelayaran strategis Timur Tengah. Meski rincian pembicaraan tidak dipublikasikan secara lengkap, pembahasan mengenai keamanan jalur pelayaran memunculkan berbagai spekulasi bahwa NATO berpotensi mengambil peran yang lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama pada jalur perdagangan internasional yang melintasi Teluk Persia dan Selat Hormuz. Apabila skenario tersebut benar-benar diwujudkan, sejumlah analis menilai Amerika Serikat kemungkinan akan membagi sebagian tanggung jawab keamanan kawasan kepada negara-negara sekutunya.
Dengan demikian, Washington dapat mengalokasikan sumber daya militernya untuk prioritas strategis lain tanpa harus menanggung seluruh beban operasi di Timur Tengah. Michael Flynn, invasi darat ke Iran akan menjadi operasi yang sangat sulit. Mantan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jenderal Michael Flynn, juga memberikan penilaian mengenai kemungkinan operasi militer terhadap Iran. Menurut Flynn, invasi darat ke Iran merupakan tantangan yang sangat besar, mengingat kapasitas pertahanan yang masih dimiliki negara tersebut. Ia menjelaskan bahwa Iran diperkirakan masih memiliki sekitar 350.000 personel aktif Angkatan Darat, lebih dari 1.500 tank tempur utama, ribuan unit artileri, jaringan pertahanan dan benteng militer yang dibangun selama puluhan tahun. Flynn menilai bahwa meskipun sebagian peralatan militer Iran tergolong berusia tua, jumlah personel, kondisi geografis, serta sistem pertahanan berlapis tetap menjadikan Iran sebagai lawan yang sulit apabila terjadi invasi darat berskala penuh. Karena itu, menurutnya, peluang tercapainya gencatan senjata dalam waktu dekat mulai meningkat. Namun, Flynn juga mengingatkan bahwa penghentian konflik tersebut kemungkinan hanya bersifat sementara dan belum tentu mampu menyelesaikan akar persoalan yang selama ini memicu ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat. Fasilitas nuklir bawah tanah Iran masih menjadi hambatan utama. Di balik berbagai pembahasan mengenai kemungkinan gencatan senjata, persoalan terbesar yang hingga kini belum menemukan solusi adalah program nuklir Iran, khususnya fasilitas-fasilitas yang dibangun jauh di bawah pegunungan. Berdasarkan informasi yang diklaim berasal dari intelijen Israel, Iran disebut telah memindahkan ribuan unit sentrifugal nuklir ke jaringan terowongan bawah tanah yang berada sekitar 450 kaki, sekitar 137 meter di bawah permukaan pegunungan. Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki bom penghancur bunker GBU-57 Massive Ordnance Vannet Needle (MOP) yang dirancang untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah yang sangat terlindungi. Namun menurut berbagai analis militer, bom tersebut diperkirakan hanya mampu menembus hingga sekitar 200 kaki, sekitar 61 meter dalam kondisi operasional yang ideal. Artinya, apabila fasilitas nuklir Iran benar-benar berada pada kedalaman sekitar 137 meter, efektivitas serangan menggunakan GBU-57 masih menjadi perdebatan di kalangan analis pertahanan. Bahkan jika beberapa bom dijatuhkan secara berurutan, belum terdapat kepastian bahwa seluruh daya ledaknya mampu mencapai ruang bawah tanah tempat sentrifugal tersebut ditempatkan. Gencatan senjata dinilai belum menjamin perdamaian jangka panjang. Sejumlah analis menilai bahwa selama fasilitas pengayaan uranium Iran masih tetap beroperasi di bawah perlindungan jaringan terowongan pegunungan, setiap kesepakatan gencatan senjata berpotensi hanya menjadi solusi sementara. Dengan kata lain, penghentian pertempuran mungkin dapat meredakan konflik dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menghilangkan sumber utama perselisihan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Karena itu, banyak pengamat berpendapat bahwa setiap perjanjian damai yang dicapai saat ini masih akan dibayangi risiko munculnya kembali ketegangan di masa mendatang apabila persoalan mengenai program nuklir Iran tidak memperoleh penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Perkembangan dalam beberapa hari ke depan, terutama keputusan yang akan diambil Presiden Donald Trump mengenai arah kebijakan Amerika Serikat, diperkirakan akan menjadi faktor penentu apakah kawasan Timur Tengah bergerak menuju proses deeskalasi atau justru menghadapi babak baru konflik yang lebih besar. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.